Kita langsung ke informasi pertama. Sidang kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan terdakwa Ferry Irawan terhadap sang istri Vena Melinda bakal digelar secara cepat. Hal itu dilakukan agar Ferry Irawan selaku terdakwa mendapat kepastian hukum bersalah atau tidak. Jadwal sidang sudah ditetapkan 3 kali dalam seminggu, yakni hari Senin 3 April, Rabu 5 April, dan Kamis 6 April 2023. Ketua Majelis Hakim PN Kota Kediri, Budi Haryanto SH, telah meminta tim jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan. Hal ini juga terkait dengan permohonan penangguhan penahanan terdakwa yang disampaikan oleh penasehat hukum. Majelis juga menyampaikan kepada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi minimal 2 orang saksi dan maksimal 5 orang saksi dalam setiap kali sidang. Karena ada sekitar 10 orang saksi dari jaksa penuntut umum yang akan dihadirkan di persidangan. Pada kesempatan itu, Majelis Hakim juga menyampaikan terdakwa Ferry Irawan tetap dalam tahanan di Lapas Kelas 2A Kediri karena permohonan penangguhan penahanan ditolak. Kepada penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim memberikan keluasan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan. Sementara Yuni Priyono SH, jaksa penuntut umum menyampaikan akan menghadirkan 2 orang saksi, yakni Vena Melinda selaku korban KDRT dan saudaranya. Terdakwa Ferry Irawan sendiri saat hadir dalam persidangan perkara KDRT yang membelitnya tampil lebih tenang dan lebih percaya diri. Terdakwa selalu memakai kopiah haji warna putih dan kemeja putih dengan celana jeans. Sesuai standar operasional prosedur, Ferry Irawan juga selalu diborgol tangannya. Anggota tim penasehat hukumnya Feby Fani Rahmat Gunadi SH menyampaikan kliennya saat ini sudah lebih tenang dibandingkan dengan persidangan pertama. Sebelumnya Ferry Irawan di hadapan wartawan sempat mengatakan bahwa ada seseorang yang hati nuraninya telah mati. Selain itu, Ferry juga menyampaikan alasannya selama ini tidak pernah memberikan komentar. Ferry mengaku selama ini tidak berdaya melawan sistem, di mana sistem itu dipaksakan supaya dirinya berada di dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Ferry Irawan juga menegaskan dirinya bukan pelaku KDRT terhadap istrinya sendiri, Vena Melinda. Ferry berjanji akan mengungkapkan dalam persidangan. Pernyataannya merupakan sedikit yang disampaikan karena selama ini dirinya memilih diam tidak berkomentar. Ferry juga menyampaikan tidak setuju istrinya maju menjadi bakal calon anggota Dewan DPR RI dari salah satu parpol. Sejumlah fakta tersebut akan diungkapkan semuanya dalam persidangan bersama kuasa hukumnya. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan ex-pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo menyeret artis berinisial R dan P. Terkait artis R, banyak yang menduga sosok itu adalah Raffi Ahmad lantaran memiliki hubungan kerja dengan menantu Rafael Alun. Kabar keterlibatan Raffi Ahmad dalam kasus korupsi itu dinilai semakin menggila oleh Hotman Paris. Itulah yang membuat Hotman Paris kembali angkat bicara soal hubungan Raffi Ahmad dengan kasus Rafael Alun. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Sabtu 1 April 2023, Hotman merasa banyak pihak yang tak bertanggung jawab, mulai membuat berita yang tak benar tentang Raffi Ahmad. Lebih lanjut, Hotman mengaku telah memberikan sejumlah nasihat pada Raffi dalam menghadapi isu miring tersebut. Ia meminta Raffi mengambil jalur hukum terhadap tuduhan terlibat kasus Rafael Alun. Cara itu juga yang dipakai Hotman dalam melawan musuh-musuhnya. Pengacara 63 tahun itu mengatakan tak ada alasan bagi Raffi takut bila tak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Lantaran Hotman menilai Raffi cukup mampu mengatasi tudingan yang dilayangkan padanya. Lebih lanjut, Hotman meminta Raffi untuk mengumpulkan bukti terkait tudingan itu agar bisa mengambil jalur hukum. Diketahui awal mula nama Raffi Ahmad terseret kasus pajak dan pencucian uang lantaran ia satu circle dengan menantu Rafael Alun, Jeremy Immanuel Santoso. Jeremy resmi menikahi kakak Mario
Mario Dandi Satrio, Angelina Embun Prasasya pada 2021. Dikutip dari Tribun News Bogor, Jeremy saat ini adalah manajeran PIK Basketball milik Raffi Ahmad. Di klub basket itu, Raffi Ahmad menjabat sebagai chairman eksekutif bersama Rudy Salim. Karena berada di bawah satu klub, Jeremy dan Raffi Ahmad kerap bertemu. Dalam beberapa kesempatan, Jeremy beberapa kali mengunggah foto bersama suami Nagita Slavina ini. Berawal dari kedekatan merekalah Raffi Ahmad santer dikabarkan terlibat kasus Rafael Alun. Berita hoaks tentang keterlibatan Raffi Ahmad dengan pejabat pajak Rafael yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK semakin melebar. Makin banyak orang yang tidak bertanggung jawab membuat berita tersebut tanpa bukti apapun. Saya sudah membahasnya berkali-kali dengan Raffi Ahmad, sahabat saya. Nasihat saya ke dia, pakai gaya Hotman Paris. 3A, amati, kumpulkan bukti-bukti maksudnya, analisa, baru yang ketiga, attack, serang secara hukum. 3A. Itu yang saya terapkan dalam menghadapi seluruh fitnahan terhadap saya. Tidak ada alasan bagi Raffi Ahmad atau Hotman Paris untuk takut sama musuh-musuh. Nggak ada alasan. Kecuali memang kami melakukan kesalahan. Tapi dari segi power, baik power hukum maupun power finansial pun, kami nggak ada alasan untuk ikut siapapun. Tapi harus memakai otak. Itulah yang saya pakai dalam melawan si botak. Dia begitu berapi-api memfitnah saya di medsos, di Instagramnya. Bahkan dengan kata-kata kasar yang sangat kelewatan. Dikira orang saya takut. Ngapain gua takut orang seperti itu? Kabar duka baru-baru ini datang dari aktris muda Tissa Biani. Ayahnya yang bernama Bobby Begio Warsono meninggal dunia di usia 55 tahun pada Minggu 2 April 2023 kemarin. Kabar duka itu disampaikan langsung oleh Tissa Biani melalui unggahan di Instagram story-nya. Semula kekasih Dul Jailani itu hanya mengunggah sebuah potret hitam tanpa keterangan apapun. Dalam unggahan selanjutnya, Tissa baru menuliskan kalimat duka atas meninggalnya sang ayah. Sementara itu, tahun ini menjadi yang pertama bagi Tissa Biani merayakan Idul Fitri tanpa kehadiran ayahnya. Meski demikian, Tissa tak berkecil hati. Ada hikmah di balik peristiwa yang dialaminya dan keluarga. Kekasih Dul Jailani pun merindukan momen kebersamaan Lebaran bersama keluarga secara lengkap. Tapi Tissa Biani tak ingin meratapi keadaan yang kini menjadi takdirnya. Diketahui ayah Tissa Biani, Bobby Begio Warasno, meninggal dunia pada Minggu 2 April 2023 sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Ayah Tissa Biani meninggal dunia dalam usia 55 tahun dengan riwayat penyakit jantung. Di sisi lain, Ahmad Dhani dan Mulan Jamila mengunjungi kediaman Tissa Biani untuk mengaturkan rasa bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Mendapatkan kabar duka tersebut, ayah Dul Jailani itu mengaku syok dan sedikit tak percaya. Begitu pula dengan sang istri Mulan Jamila yang pada mulanya kaget mendengar kabar ayah Tissa Biani tutup usia. Ahmad Dhani dan Mulan Jamila langsung menuju ke rumah duka yang berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat. Sesampainya di rumah duka, Ahmad Dhani dan istri langsung menemui Tissa Biani. Ahmad Dhani turut merasakan duka teramat dalam seperti yang sedang dialami oleh Tissa Biani. Di usia yang masih relatif muda, Tissa Biani harus kehilangan seorang ayah. Pada kesempatan itu, Ahmad Dhani juga menawarkan Tissa Biani untuk menganggapnya sebagai ayah sendiri. Ahmad Dhani menawarkan diri sebagai ayah angkat Tissa Biani. Ahmad Dhani seolah tak tega melihat kesedihan yang dialami oleh Tissa Biani. Meski demikian, Tissa Biani hingga kini belum memberikan tanggapannya terkait tawaran dari Ahmad Dhani itu. Belum diketahui secara pasti apakah Tissa Biani bersedia menerima tawaran dari Ahmad Dhani itu. Alhamdulillah tegar banget udah 3/3 nih. Aku, kakak, mama juga. Rata-rata cewek semua kan. Papa tuh cuma satu-satunya. Ya selain om dan teman-teman aku gitu. Tapi mereka apa ya maksudnya kayak
menjadi penguatku juga sih gitu. Karena kan aku gak bisa ngandelin orang gitu, jadi lebih baik kita menguatkan diri sendiri dan juga yang paling terdekat tuh mama gitu. Iya sih, alhamdulillah bersyukur banget, makanya dari bilang sama mama, alhamdulillah menikahnya juga bulan puasa. Pada saat sakit, jadi insya Allah dosa-dosanya dimudahkan lagi. Terus setelah sholat subuh di sini, mudah-mudahan dipermudah aja sih jalan ketemu. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Sosok YouTuber Magdalena Fridawati atau yang dikenal dengan nama Magdalena kini jadi sasaran sindiran dan bulian warganet. Ia disindir setelah curhat mengaku tak dihargai menjadi seorang food vlogger. Magdalena mengaku kesal karena dirinya merasa tidak dijamu dengan baik oleh sebuah tempat makan yang didatanginya. Meskipun dirinya saat itu sudah menunjukkan jumlah followers yang ia miliki. Ia pun mengklaim exposure-nya juga dapat mendatangkan keuntungan bagi pemilik tempat makan tersebut. Isi curhatan Magdalena itu disampaikan saat menjadi bintang tamu di podcast YouTube Samuel Chris. Video Magdalena itu lantas menuai pro kontra di sejumlah media sosial, termasuk di Twitter dan Instagram. Bahkan kini akun Instagram pribadinya ikut diserang warganet. Unggahan terakhir Magdalena pada 31 Maret 2023 turut dikomentari warganet yang membahas soal curhatan sang food vlogger itu. Saat ditelusuri Tribun News Senin 3 April 2023, kini unggahan video tersebut sudah tidak dapat ditemukan. Meski demikian, potongan video Magdalena saat curhat sudah tersebar di media sosial. Tidak sedikit warganet yang mengunggah ulang potongan video Magdalena di akun pribadi mereka. Dalam curhatan itu, wanita yang akrab disapa Magda ini mengaku baru mengalami kejadian tersebut tahun 2022. Sebagai informasi, Magdalena lahir di Bekasi, Jawa Barat pada 29 April 1994. Pelansir Tribun Wiki, Magdalena memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan kriminologi dari Universitas Indonesia. Ia bahkan sempat bertugas sebagai seorang kriminolog. Namun pada 2018, ia melihat peluang digital yang dinilai menjanjikan. Meski berasal dari latar belakang pendidikan berbeda, ia kini lebih memilih menekuni dunia YouTube. Ia pun aktif membagikan konten terkait kuliner dan review makanan. Bahkan ia sampai rela mengunjungi sejumlah tempat di berbagai wilayah demi mencicipi kuliner khasnya. Banyak warganet yang menyukai konten video food vlogger yang memiliki jargon barbaikui itu. Hal itu terbukti dari jumlah subscriber Magdalena yang sudah lebih dari 4,23 juta. Seperti diketahui, Jeffrey Nicole dan El Rumi memang dua artis yang ramai penggemar di Indonesia. Jeffrey Nicole mulai jadi sorotan seusai kerap mejeng di film layar lebar dengan akting yang memukau. Beberapa film yang pernah dibintanginya antara lain Dirnatan, Something in Between, dan Surat Cinta untuk Starla. Jeffrey Nicole kerap disandingkan dengan beberapa aktris cantik saat akting seperti Amanda Rawless hingga Kathleen Halderman. Sementara El Rumi, meski tak sesering Jeffrey Nicole yang langganan main film, anak Maya Estianty itu sudah mencuri perhatian karena paras gantengnya. Aktif manggung bersama kakak adiknya membuat nama El Rumi kian melejit. Unggahan Instagram pribadi El Rumi pun kerap banjir komentar dari kaum hawa. Baru-baru ini kaum hawa dibuat bingung gegara El Rumi ditantang duel tinju oleh Jeffrey Nicole. Hal tersebut tampak dalam unggahan Instagram pribadi El Rumi pada Sabtu 1 April 2023. Dalam unggahan tersebut, El Rumi memajang cuitan Jeffrey Nicole di Twitter. Jeffrey Nicole mengaku ingin mengajak El Rumi untuk bertanding karena badannya yang tinggi dan besar. Ditantang Jeffrey Nicole, El Rumi langsung bereaksi tegas. Dari unggahan tersebut, fans El Rumi dan Nicole langsung ramai berkomentar. Banyak kaum hawa yang ngaku bingung ingin dukung siapa jika El Rumi dan Jeffrey Nicole bertanding. Selain El Rumi, Jeffrey Nicole sebelumnya juga sempat menantang Rizky
Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, di mana sebelumnya Rizky Bilar juga sempat menghebohkan publik. Rizky Bilar diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT pada sang istri Lesti Kejora. Aksi Jeffrey Nicole menantang Rizky Bilar tersebut diketahui dari seorang pengguna Twitter. Akun tersebut mengunggah video Jeffrey Nicole saat adu tinju dengan seseorang. Lantas unggahan tersebut mendapatkan tanggapan langsung dari Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole berujar masih ada 3 orang yang menantangnya adu tinju. Namun pernyataan Jeffrey Nicole itu menuai pro dan kontra dari warganet. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Komedian Aming kerap tampil menggunakan busana layaknya perempuan dalam beberapa acara. Hal itu menjadi ciri khas Aming sejak pertama kali ia muncul di layar kaca sebagai sosok komedian. Saat ini dia dianggap sudah berhijrah dengan mengubah penampilannya. Aming menegaskan bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu adalah murni untuk pekerjaan. Ia tak merasa menyalahi kodrat karena hingga saat ini tak ada yang berubah dari dirinya sebagai seorang laki-laki. Hal itu dikatakan Aming saat ditemui di kawasan Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Meski demikian, Aming tak masalah jika pandangan orang-orang berbeda dengan apa yang ia yakini selama ini. Menurutnya, selama ini dirinya hanya melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diminta kepadanya. Aming yang kini tampil lebih religius mengaku bahwa perubahan yang terjadi pada dirinya berjalan begitu saja tanpa ada dorongan dari manapun. Ia juga menegaskan bahwa dirinya masih tetap asik sekalipun sudah memilih hijrah dan mengubah penampilan. Sebagai bukti bahwa ia masih tetap asik, Aming pun sempat bergurau bahwa dirinya adalah orang kaya yang tetap rendah hati kepada siapapun. Diakui Aming, dirinya sudah merasakan semuanya sehingga kini ia ditinggal mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi masih ada waktu. Meski banyak yang mencibir perubahan penampilan Aming yang kini jadi lebih religius, banyak yang mendukung keputusan Aming itu. Beberapa orang menyebut bahwa Aming kini terlihat lebih bercahaya dan lebih tampan karena penampilannya yang kerap mengenakan gamis serta menumbuhkan janggut dan kumis. Di sisi lain, artis peran Aming buka puasa bersama sekaligus membagikan santunan kepada anak-anak yatim piatu di Yayasan Insan Cerdas Berkarya. Aming yang mulai memutuskan untuk memperdalam ilmu agama ingin melalui Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Bagi Aming, berkumpul dengan anak-anak di yayasan tersebut seperti mendapat teman baru, sebab ia juga yatim piatu sejak lama. Tak sendirian, Aming ditemani seorang perempuan yang merupakan seorang penyanyi bernama Alma Tania. Ketika disinggung soal kedekatannya dengan Alma Tania, Aming hanya tertawa. Alma mengatakan bahwa mereka berdua hanya teman yang saling support. Mendengar jawaban Alma, Aming hanya tertawa dan memberikan apresiasi terhadap jawaban tersebut. Gitu. Karena saya tahu kalau saya dekat atau jauh sama Tuhan gitu kan, yang ngalamin kan masing-masing dari pribadi kalian. Kalau saya bukan tipe orang yang melihat apa yang penampakan gitu kan. Orang kelihatannya hedon gitu kan. Misalnya kayak teman saya hedon banget, duniawi banget, tapi sholatnya nggak ngarahin saya gitu loh. Mungkin begitu pun sebaliknya gitu kan. Jadi kalau yang kayak gitu, soal mendekatkan itu sesuatu yang personal. Cuma saya pribadi nggak mau gegabah untuk memberikan jawaban. Saya bilangnya bermuhasabah aja lah gitu. Dibilang dekat, oh ini lebih dekat ya, amin. Dibilang kayak enggak, ya monggo kumamane gue gitu ya. Terserah anda melihat saya seperti apa kan, jangan saya orang nggak tahu gitu kan ibaratnya. Bukannya so bijak juga, maksudnya hati-hati mengeluarkan lisan yang bakal jadi bumerang buat kita, itu aja sih. Salah satu orang yang disupport banyak sih, banyak yang disupport. Ya maksudnya kalau Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Danti Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua Tribun News Live Update. tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda.